Haleluya, shalom sahabat Morning Blessing. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Melanjutkan topik tentang buah roh. Dan ini buah roh yang keenam adalah kebaikan. Dalam bahasa aslinya adalah agathosune, artinya kebajikan yang selalu tersedia dalam segala perkara. Dan agathosune ini juga diartikan sebagai sifat-sifat manusia yang dikuasai oleh dan bertujuan untuk hal-hal yang baik. Agathosune juga digambarkan sebagai moral tertinggi, kebajikan tertinggi, atau nilai-nilai etika yang tertinggi. Nah saudara, di luar sana banyak kebaikan, mengajarkan kebaikan. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, apakah mereka punya kebaikan? Punya. Bahkan dengar baik, penjahat sekalipun juga punya sifat-sifat yang baik. Kalau begitu, apa keunggulan, apa perbedaan, kelebihan, keistimewaan, kebaikan sebagai buah roh dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dunia ini? Satu, kebaikan sebagai buah roh adalah kebaikan yang utuh sempurna. Artinya, kebaikan yang kita terima adalah kebaikan yang menguasai seluruh atau totalitas hidup kita. Menyangkut hati kita, pikiran kita, perasaan kita, semua dikuasai, semua dipimpin oleh kebaikan. Dan kebaikan itu berjalan secara bersama-sama atau berjalan secara simultan dan tidak terpisah-pisah. Artinya saudara, jika hati kita baik, sudah pasti pikiran kita baik, sudah pasti kata-kata kita baik, sudah pasti sikap, sifat, kehendak, perbuatan kita baik. Tidak mungkin hati kita baik lalu pikiran kita kotor. Tidak mungkin pikiran kita baik lalu hati kita, perbuatan kita jahat. Tidak mungkin perbuatan kita baik lalu kata-kata kita kotor. Itu bukan kebaikan yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Kebaikan sebagai buah roh adalah seluruh hidup kita dikuasai, dipimpin, dikendalikan oleh kebaikan itu. Jadi jika hati kita baik, maka pikiran kita sudah pasti baik. Sikap kita, sifat kita, kata-kata kita baik. Cara kita berpikir baik, perilaku kita baik, semuanya baik, dikuasai, dipimpin kebaikan. Dan itu berjalan secara bersama-sama, beriringan saudaraku. Dalam situasi, kondisi, situasi apapun, waktu apapun, kemanapun, dimanapun, kebaikan itu tetap berjalan bersama-sama dan utuh dalam hidup kita. Dan itu tidak berubah oleh apapun yang kita hadapi. Nah, berbeda dengan kebaikan yang ada di dalam dunia ini. Kebaikan yang tidak utuh, kebaikan yang tidak sempurna. Misalnya begini, ada orang yang punya kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Jika orang itu berbicara sepertinya menyejukkan sekali saudara, tetapi perbuatannya jahat, pikirannya jahat, hatinya busuk, licik. Apakah ada orang seperti itu? Banyak orang-orang di luar sana. Ada juga orang-orang yang punya perbuatan baik saudaraku. Misalnya orang itu suka membantu orang, suka menolong orang saudara. Tetapi kata-katanya jahat, pikirannya jahat, hatinya penuh dengan kejahatan dan kebusukan. Apakah ada? Banyak orang seperti itu. Dan itu kebaikan yang standar dunia. Tetapi kebaikan yang adalah buah roh itu berbeda. Seluruh hidup kita dikuasai, dipimpin oleh kebaikan. Dan itu berjalan secara simultan atau bersama-sama. Dan itu tidak berubah. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 9 berkata, terang hanya berbuahkan kebaikan, kebenaran dan keadilan. Itu tidak ada buah yang lain. Sama, buah roh adalah kebaikan. Dan ketika kebaikan itu berbuah, ya, buah roh itu menguasai kita, maka seluruh hidup kita pasti dikuasai dengan kebaikan dan gak mungkin yang lain. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita yang sudah menerima roh Allah yang menghasilkan kebaikan itu menciptakan kita, menjadikan kita manusia yang baik seutuhnya, memiliki karakter yang baik, sikap sifat kehidupan yang baik. Karena buah roh adalah kebaikan, dan kebaikan itu menguasai seluruh hidup kita dan bukan sebagian hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebaikan sebagai buah roh adalah kebaikan yang mengandung kebenaran. Kebaikan yang mengandung nilai-nilai kebenaran. Amin, saudaraku. Artinya bahwa kebaikan yang adalah buah roh itu selalu berjalan seiring dan tunduk kepada kebenaran, selaras dengan kebenaran, dan tidak pernah menyimpang dari kebenaran firman Allah. Segala sesuatu kebaikan yang muncul dari hati kita, dari pikiran kita, dari sikap, sifat, perkataan, perbuatan kita, itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan firman Allah.
Segala kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang dilakukan dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9-10 berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baiklah kepada semua orang, terlebih kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya bahwa kebaikan ini mengandung kebenaran, tunduk dan taat kepada kebenaran, karena kebaikan itu adalah perintah Tuhan. Berbuat baik itu adalah perintah firman Allah. Kalau begitu saudaraku, adakah kebaikan yang tidak mengandung kebenaran? Banyak. Misalnya begini, ada orang yang membantu anak yatim piatu, membantu panti asuhan. Dia berbuat, dia berbagi, tetapi itu hasil korupsi, hasil rampok. Apakah itu baik? Ketika dia menolong itu baik, membantu baik, tetapi dengan cara yang salah, tidak mengandung kebenaran. Ada banyak contoh-contoh lain di luar sana, saudara. Tetapi kebaikan sebagai buah roh itu mengandung kebenaran. Artinya melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang benar, dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Melakukan kebaikan dengan penuh kemurnian dan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang memiliki kebaikan yang mengandung kebenaran, itu sudah pasti saudaraku, di dalamnya tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan orang lain dia mendapatkan sesuatu dari orang lain yang dia bantu atau yang dia lakukan kebaikan. Tidak, dia selalu melakukan kebaikan dengan penuh ketulusan tanpa mengharapkan apa-apa. Sekarang ada orang-orang yang suka berbuat baik, khususnya calon-calon saudara, calon DPRD, ya kan, calon DPR RI. Sekarang mereka berlomba-lomba berbuat baik, bagi-bagi sembako, bagi-bagi baju, bagi-bagi uang, beri bantuan di gereja, di mana-mana. Pokoknya bantu orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim piatu. Semua berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tetapi saudaraku, apakah tujuannya tulus? Tujuannya ikhlas? Saya kira tidak. Karena mereka melakukan itu untuk supaya mendapatkan suara terbanyak, supaya mereka menang. Apakah suatu saat mereka kecewa jika mereka kalah? Apakah suatu saat mereka kecewa jika orang-orang yang mereka bantu tadi, lalu orang-orang itu tidak memilih dia? Kecewa? Pasti kecewa. Tetapi kebaikan yang mengandung kebenaran berbeda dengan itu, saudaraku. Kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, ketulusan, tanpa ada tujuan-tujuan, motivasi-motivasi yang menyimpang, yang salah, tanpa mengharapkan imbalan atau apapun, saudara. Karena kita melakukannya untuk kebaikan orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan, dan sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga apapun yang terjadi, apapun Tuhan yang kita kerjakan itu ada dasarnya dengan benar, tujuannya dengan benar, dan tidak akan mengecewakan, tidak akan mendatangkan kekecewaan kepada kita. Jika suatu saat orang yang kita bantu melakukan yang jahat kepada kita, kita nggak kecewa. Orang yang kita lakukan perbuatan baik, lalu suatu saat orang itu mengecewakan kita, kita tidak kecewa, kita tidak sakit hati. Kenapa? Karena kebaikan yang kita berikan, kebaikan yang tulus, kebaikan yang benar, kebaikan yang tidak mengharapkan sesuatu, karena mengandung kebenaran dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, keunggulan kebaikan sebagai buah roh adalah kebaikan tertinggi yang bersifat paradoks. Artinya saudara, kebaikan sebagai buah roh itu adalah kebaikan yang berbeda dengan hukum-hukum kebaikan yang diterapkan oleh sistem dunia. Sistem dunia ini menerapkan kebaikan seperti ini. Jika engkau berbuat baik kepadaku, aku berbuat baik kepadamu. Jika engkau menolong aku menolong kamu. Jika engkau bantu aku bantu kamu. Jika kamu berbuat kepadaku sesuatu yang baik, aku juga berbuat kepadamu. Itu ada balas membalas. Tetapi kebaikan sebagai buah roh itu sifatnya paradoks. Artinya, walaupun kamu tidak berbuat baik kepadaku, aku tetap berbuat baik kepadamu. Walaupun kau berbuat jahat kepadaku, aku tetap berbuat baik kepadamu. Walaupun kau menghina aku, merendahkan aku, mengecewakan aku, memfitnah aku, menyakiti aku tetap berbuat baik kepadamu. Itulah kebaikan tertinggi yang sifatnya paradoks, dan itu hanya ada melalui buah Roh Kudus. Oleh karena itu dalam firman Allah dalam Roma pasal 12 ayat 17 berkata begini, bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan ini sangat paradoks dengan sistem hukum kebaikan yang dibangun oleh dunia ini. Alkitab berkata, kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, jangan balas dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Kalau hukum dunia, engkau berbuat jahat kepadaku, aku juga berbuat jahat kepadamu. Tetapi buah roh berkata bahwa ketika ada orang berbuat jahat, kita harus berbuat baik.
Maka di dalam Lukas pasal 6 di sana dikatakan ayat 35, kasihlah musuhmu, kasihlah orang-orang yang menganiaya kamu. Maka Yesus mengajarkan Matius pasal 5:44 di sana, kasihlah musuhmu, doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu, berbuat baik kepada musuhmu, berbuat baik kepada orang-orang yang menganiaya kamu. Ini hukum paradoks dengan sistem kebaikan yang ada dalam dunia ini. Dan itu hanya ada melalui pekerjaan Roh Kudus. Bahkan yang lebih luar biasa lah saudara, dalam Roma pasal 12 ayat 20 di sana berkata, jika musuhmu lapar, jika seterumu lapar, berikan dia makan. Jika musuhmu haus, jika seterumu haus, berikan dia minum, saudaraku. Dan ini luar biasa sekali. Harusnya musuh itu dihancurkan, musuh itu dibinasakan, musuh itu dibenci, musuh itu dijauhi, musuh itu dibuang, musuh itu dilakukan cara-cara untuk membalas perbuatannya. Tapi Alkitab berkata, beri makan kepada musuhmu, beri minum kepada musuhmu, doakan musuhmu, kasihi musuhmu. Dan ini adalah kebaikan tertinggi yang sifatnya paradoks. Dan ini hanya ada di dalam hukum surgawi, hukum kekristenan, hukum Alkitab, hukum Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa tidak ada orang yang rugi melakukan kebaikan. Alkitab berkata, tetaplah berbuat baik. Tetap berbuat baik. Karena kebaikan sebagai buah roh itu memiliki kelebihan, keunggulan, keistimewaan yang luar biasa melebihi kebaikan yang ada dalam dunia ini. Alkitab berkata bahwa ketika kita berbuat baik, maka Bapa kita di sorga dipermuliakan. Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Oleh karena itu saudara, kita yang orang-orang yang sudah percaya Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus pasti punya kebaikan. Dan kebaikan yang kita miliki itu adalah kebaikan yang dipercayakan, dianugerah Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, mendatangkan berkat bagi sesama. Oleh karena itu, tetaplah memiliki kebaikan. Kebaikan yang utuh sempurna, kebaikan yang mengandung kebenaran, dan kebaikan tertinggi yang bersifat paradoks. Dan lakukan ini bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita tidak pernah rugi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.